商売以外は俺とだけやってりゃいいんだよ。Panas-panas gini, enaknya makan mie ayam sambil nyeruput es teh. Segarnya. Ngomongin soal mie ayam, Mimin jadi teringat tentang satu buah film yang berjudul Mr. Long. Film asal Jepang ini bergenre action yang sukses membuat penontonnya tegang tapi juga nangis bombay. Seperti apa filmnya? Inilah dia, Mr. Long. Film dibuka dengan latar sebuah diskotik di Tokyo, Jepang. Saat itu adalah tanggal gajian bagi para pekerja, termasuk para LC yang sedang menunggu gajian dari manajer mereka. Mari kita berkenalan dengan si cantik berambut panjang ini. Dia adalah Lily. Di diskotik tempat dia bekerja, Lily ini termasuk aset yang berharga. Dia sangat cantik karena berasal dari Taiwan dan dia juga berbodi bagus yang menjadikan diskotiknya laris manis. Saat semua orang sedang mengantri mendapatkan gaji bulanannya, ada seorang staf bernama Kenji. Ini dia orangnya. Pekerjaannya adalah seorang supir bar. Namun karena dianggap telah merusak mobil inventaris, alhasil bulan ini dia tidak mendapatkan upah gajinya. Usai para pekerja bar mendapatkan gaji, para LC pun diantar pulang oleh Kenji. Namun anehnya, ternyata mobil inventaris itu sama sekali tidak rusak. Lily yang melihat ketidakadilan itu menjadi iba dengan Kenji. Lalu dia memberikan separuh gajinya agar Kenji bisa bertahan hidup. Kenji awalnya menolak karena tidak enak hati, namun akhirnya dia pun menerima. Esok paginya, Kenji ingin berterima kasih kepada Lily dengan mengajaknya sarapan pagi. Di sarapan itulah obrolan mereka ternyata nyambung. Mereka bisa ngobrol apa adanya dan menjadi diri sendiri. Lily juga bercerita jika dulu dia punya impian ingin menjadi penari balet. Namun takdir berkata lain, yang akhirnya membawanya kini harus bekerja sebagai LC. Sejak saat itu mereka pun mulai dekat dan benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Malam itu seperti dua sepasang kekasih yang dimabuk cinta, mereka pun menutup hari dengan bercocok tanam. Hidup mereka yang awalnya kesepian kini menjadi berwarna. Hingga suatu sore, saat mereka sedang jalan-jalan, Lily melihat toko perhiasan. Kenji pun diam-diam membeli sebuah kalung dengan liontin penari balet untuk hadiah ulang tahun Lily. Ulang tahun Lily kini telah tiba. Tapi justru Lily lah yang memberikan kejutan untuk Kenji. Dia memberikan test pack dan bilang, "Mas, aku hamil." Kenji yang memang serius dengan Lily sangat bahagia dengan kabar itu. Namun kebahagiaan mereka berakhir ketika bos Yakuza pemilik bar mendengar kehamilan Lily. Para gangster pun segera memukuli Kenji hingga babak belur. Mereka marah karena jika Lily yang menjadi primadona di bar itu sampai hamil, para pelanggannya pasti akan kabur. Dengan kejam Lily dibawa ke tempat aborsi untuk menggugurkan bayinya. Dalam keadaan yang menyedihkan, Lily tidak pantang menyerah. Saat para gangster tengah lengah, Lily pun kabur melarikan diri dari rumah aborsi dan pergi keluar Tokyo. Beberapa bulan pun berlalu, Lily kini telah melahirkan bayinya yang diberi nama Jun. Namun kehidupannya sangat menyedihkan. Dia hanya tinggal di kos kumuh, uang tabungannya habis dan tidak punya pekerjaan. Seolah tidak punya harapan, akhirnya dia pun memutuskan membuka jasa Open BO. Dengan nekat, dia mencari pelanggan pertamanya di pinggir jalan. Namun pelanggan pertama itu kaget ketika akan bermantap-mantap, dia melihat ada bayi kecil di rumah Lily. Namun karena sudah bayar, dia tidak mau rugi. Akhirnya, mereka pun tetap melaksanakannya. Hari demi hari Lily terus menjalani pekerjaan Open BO-nya. Namun, lagi-lagi hari apes tidak ada di kalender ya bun. Pelanggannya hari itu adalah seorang pria botak bernama Kentaro. Ternyata dia adalah bos Yakuza. Saat akan melangsungkan bercocok tanam, Kentaro malah menyuntikkan narkoboy kepada Lily. Hal itu sengaja dilakukan agar Kentaro bisa bermantap-mantap secara gratis.
Dan tentu saja Lily yang terjebak pun akhirnya jadi sering menemui Kentaro dan melayaninya demi bisa mendapatkan narkoboy. Seiring berjalannya waktu, anak Lily yang bernama Jun bertambah besar. Namun hidup mereka makin memprihatinkan. Lily menjadi sangat kecanduan narkoboy, tubuhnya semakin kurus dan tidak terawat. Sedangkan Kentaro yang sudah bosan dengan Lily jadi jarang menemuinya. Hingga tiba hari di mana Lily sakau. Dia nekat meninggalkan Jun yang masih berusia 1 tahun demi keluar membeli narkoboy pada seorang bandar. Kepedihan hidup Lily tidak berhenti sampai di situ saja. Saat dia kembali, dia terkejut melihat Jun sudah berada di luar kos beserta dengan barang-barangnya. Ternyata karena berbulan-bulan dia tidak membayar sewa kos, mereka pun akhirnya diusir oleh pemiliknya. Waktu terus berjalan, kita berpindah ke sebuah kota di Taiwan di mana para gangster merayakan keberhasilannya karena telah berhasil merampok uang bergepok-gepok. Namun tiba-tiba teman mereka jatuh tertembak di punggungnya. Lalu muncullah tokoh utama kita. Dia adalah Mr. Long. Pekerjaannya adalah seorang pembunuh bayaran. Dengan cekatan Mr. Long berhasil menghabisi para gangster itu dan merebut uang hasil curian mereka. Setelah itu dia bergegas menemui bosnya dan menyerahkan tas berisi uang itu. Selanjutnya, kini Mr. Long mendapatkan tugas baru, yaitu menghabisi seorang bos Yakuza bernama Shotaro yang tinggal di Tokyo. Dia juga dibekali paspor dan tetek bengeknya. Hari pun berganti, kini dia telah tiba di Tokyo dan segera mencari targetnya di sebuah diskotik. Setelah menemukan Shotaro, dia pun segera melangsungkan aksinya. Namun apes, namanya juga bos Yakuza, pasti banyak perlindungan di tubuhnya. Ternyata Shotaro ini memakai baju pelindung sehingga pisau itu tidak berhasil menembus badannya. Alhasil, Mr. Long pun ditangkap oleh anggota gangster dan dimasukkan ke dalam karung lalu dipukuli hingga babak belur. Dia pun akhirnya dibawa ke tepi jurang. Di saat pergelutan itu berlangsung, dari jauh Kenji pacar Lily yang juga memiliki dendam dengan Shotaro datang untuk menanyakan di mana keberadaan Lily. Saat perhatian para gangster teralihkan oleh Kenji, Mr. Long pun kabur dengan berguling-guling ke tepi jurang. Sedangkan Kenji yang berusaha melawan para gangster, dia malah ikutan terjun ke dalam jurang bersama dengan Mr. Long. Para gangster masih terus berusaha menembakinya, namun sayangnya malah salah sasaran dan mengenai temannya sendiri. Sedangkan nasib Kenji, dia sempat ikut menolong membukakan ikatan tali pada Mr. Long. Sebelum akhirnya dia ikut dihabisi oleh para gangster hingga tewas. Mr. Long akhirnya berhasil kabur meskipun sempat terkena tembakan pada perutnya. Di tengah hujan di kota Tokyo, akhirnya Mr. Long berhasil kabur dari kejaran para gangster karena dia bersembunyi dengan masuk ke dalam sebuah mobil pickup. Hari pun berganti, Mr. Long yang menumpang di dalam mobil pickup itu akhirnya tiba di sebuah kampung kumuh yang kebanyakan penghuninya adalah imigran Cina, di mana kebanyakan penghuni di sana adalah para pemakai narkoboy. Sungguh kampung yang madesu. Mr. Long yang sudah lemas akhirnya istirahat di atas seng bekas. Beberapa saat kemudian datang bocil yang membangunkannya dan memberikan minum. Lalu bocil itu pergi lagi dan balik lagi sambil membawa obat-obatan. Selang beberapa saat bocil itu kembali lagi dan kali ini dia membawa pakaian wanita agar Mr. Long mengganti pakaiannya yang sudah kotor. Selang beberapa saat terdengar petani yang sedang mengejar si bocil yang telah mencuri sayuran darinya. Karena Mr. Long sudah sangat lapar, dia pun mengambil sayuran itu dan menemukan rumah yang masih memiliki air bersih. Meskipun kondisinya sudah sangat tidak layak huni, namun bisalah ya jika dia masak di sana. Dia pun segera mengambil umbi dan daun bawang hasil curian si bocil. Tak lupa dia juga mengais panci dan sotil bekas di sana. Beruntunglah dia menemukan 2 toples berisi garam dan gula. Pagi itu Mr. Long membuat sarapan dengan peralatan seadanya. Dia juga memberikan semangkok untuk si bocil. Saat mereka sedang sarapan, Mr. Long kaget karena si bocil ini ternyata bisa bahasa Cina seperti dirinya. Selang beberapa saat terdengar wanita memanggil yang ternyata dia adalah Lily. Jadi bocil yang baik hati tadi adalah Jun yang kini sudah tumbuh agak besar. Ternyata Lily memanggilnya untuk membelikan narkoboy karena kondisi Lily sedang sakau.
Jun yang masih belum mengerti apa-apa menuruti permintaan ibunya. Sang bandar narkoba yang nampak sudah terbiasa dengan kebiasaan ini menyamarkan narkoboy itu dengan memasukkannya ke dalam sebuah mainan. Dari kejauhan, ternyata Mr. Long membuntuti Jun dan merasa prihatin melihat hal ini. Setelah Jun sampai di rumah, dia segera menyerahkan narkoboy itu kepada ibunya. Namun, Mr. Long datang dan segera merebut barang haram itu. Dia langsung mengajar Lily dan mengguyurnya dengan air. Namanya juga Sakau, pasti tubuhnya terasa sakit. Demi menghindari Lily yang ingin menyakiti diri sendiri, Mr. Long pun mengikatkan tubuhnya di pojokan. Melihat itu, Jun kebingungan dengan sikap Mr. Long yang belum mengerti jika ibunya ini sedang sakau. Sambil membuat makanan untuk Lily, Mr. Long dengan sabar memberitahu Jun jika kondisi ibunya tidak baik-baik saja. Malam harinya Mr. Long yang sudah terjebak di kota itu mencari cara agar bisa pulang ke negaranya. Saat dia berkeliling, dia melihat mobil pick-up yang tidak ada supirnya. Segera dia mencuri HP agar bisa menghubungi bosnya di Taiwan. Namun yang mengangkat telepon adalah bos asistennya. Karena sudah tidak punya paspor, HP dan uang sepeser pun, dia pun kebingungan bagaimana cara dia bisa kembali. Di saat itulah dia diberitahu jika ada jadwal kapal yang akan berlayar dari Jepang ke Taiwan pada tanggal 30 Agustus. Sedangkan harga tiket kapalnya adalah 300.000 yen. Tentu saja Mr. Long jadi putus asa mengingat dia tinggal di kota yang isinya adalah orang-orang miskin, lapangan pekerjaan pun gak ada. Mau cari uang di mana coba? Hari pun berganti, Mr. Long kembali memasak seperti biasa. Namun ternyata asap masakannya itu sampai ke tetangga sekitar bernama Pak Heisuke. Pak Heisuke yang kepingin pun ingin mencicipinya. Naksirlah dia pada masakan itu. Dengan segera, Mr. Long diajak ke rumahnya untuk memasak. Hanya memasak sayur sawi saja, nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai para tetangga yang lainnya pun ikut datang mencicipinya. Alhasil, malam harinya pun dia diminta sebagai koki di makan malam mereka. Dengan antusias, para tetangga itu menyediakan bahan makanan yang sangat lengkap. Bagaikan pesulap, bahan makanan itu diubah menjadi makanan super lezat. Sontak para tetangga yang terlanjur jatuh cinta dengan masakan Mr. Long ingin terus mencicipinya dengan cara memodalinya membuka usaha mie Taiwan. Lah, kok kebablasan ya? Tapi namanya juga rezeki, masa mau ditolak? Saking niatnya, ada yang bersedia menyalurkan listrik di rumahnya, memberikan gerobak dan perabotan yang tak terpakai. Sesampainya di rumah, Mr. Long juga membuat bubur untuk diberikan kepada Lily yang masih dalam keadaan dipasung. Setelah itu, Mr. Long menyalakan lilin dan ngepet. Oh, tidak. Maksudnya merenung. Secara rumahnya belum terpasang listrik ya guys, jadi dia menyalakan lilin. Di tengah kegelapan itu dia merenung dan melihat beberapa lembar uang yang didapat dari tetangganya. Dia pun seolah mendapatkan harapan untuk bisa beli tiket kapal agar bisa pulang ke Taiwan sebelum tanggal 30 Agustus. Esok paginya, Mr. Long ditemani Jun duduk merenung memandangi gerobak pemberian tetangganya. Setelah itu, berbondong-bondong tetangga lain datang dan membersihkan rumahnya. Pokoknya semua menjadi beres. Dibikinin gerobak, dibeliin bahan baku jualan, dipasangin listrik, dan diberi tanaman-tanaman bagus. Wah, Mimin juga mau punya tetangga sebaik ini. Sebagai orang yang punya kehidupan yang keras, tentu Mr. Long hanya bisa bengong melihat kebaikan dari semua tetangganya. Malam harinya, terlihat Lily yang sudah mulai membaik sedang menikmati bubur buatan Mr. Long. Sedangkan Mr. Long sendiri sedang menghitung hari apakah cukup dia mengumpulkan uang 300.000 yen dalam 4 hari. Esoknya Mr. Long dengan semangat berjualan mie Taiwan di depan kuil. Jualan itu ternyata langsung ludes. Bahkan salah satu tetangganya mengajak sesama fans parfum band untuk menyemangati Mr. Long saat berjualan. Alhasil Mr. Long yang introvert ini pun dibuat malu olehnya. Usai berjualan, mereka pulang dengan hati gembira. Dan sebagai reward, mereka pun menikmati es krim bersama di pinggir sungai.
Malam harinya, Lily menatap Jun anaknya sambil menikmati bubur buatan Mr. Long. Dia sedih karena tidak bisa memberikan keluarga yang utuh bagi Jun. Sedangkan Mr. Long dengan semangat dia kembali membuat mie untuk bahan jualan besok pagi. Hari berganti, dengan masih ditemani oleh Jun, Mr. Long berjualan lagi di depan kuil. Kali ini makin laris jualannya saking lezatnya mie Taiwan ini. Bahkan ada yang sengaja memotretnya untuk upload di sosmed. Namun Mr. Long yang misterius berusaha untuk bersembunyi. Sorenya, seperti biasa dia mengajak Jun makan es krim di pinggir sungai. Lanjut malam hari, Long kembali membuat bahan baku dan istirahat. Namun dia mimpi buruk. Dia bertemu ketua gangster yang mentertawakannya. Lalu dalam mimpi itu, ketua gangster menghabisi tetangganya satu persatu. Jelas mimpi itu membuatnya menjadi sangat gelisah. Pagi pun tiba, terlihat Lily sudah sembuh dari kecanduan narkoboynya. Sedangkan Mr. Long dan Jun masih seperti biasa, mereka dengan semangat berjualan. Malam harinya mereka diajak menonton drama musikal di kuil. Tetangganya yang mendapatkan juara 3 mendapat hadiah tiket wisata mengunjungi Wonderland. Dengan sukarela, tetangga itu pun memberikannya kepada Jun agar bisa pergi bersama dengan Mr. Long dan Lily. Bahkan tetangga yang baik itu juga meminjamkan kamera. Usai dari nonton pertunjukan di kuil, Mr. Long dengan perasaan galau karena uang yang terkumpul belum mencapai 300.000 yen. Sedangkan besok sudah tanggal 30 Agustus. Dengan sedih, dia pun akhirnya memutuskan menunda kepulangannya ke Taiwan dan memilih menikmati waktu bersama Jun dan Lily. Akhirnya mereka pun berangkat bersama layaknya keluarga bahagia. Mereka menikmati perjalanan wisata mereka dan sebagai cindera mata, mereka juga membuat gelas dari tanah liat. Hari itu menjadi hari yang bahagia buat mereka bertiga. Sekalipun sikap Mr. Long dingin dan jarang tersenyum, namun dia pun juga menikmati momen kebersamaan itu. Saat mereka pulang dari piknik itu, tak lupa mereka membagikan tetangganya oleh-oleh. Ditambah, Mr. Long juga memasakkan makanan super lezat lagi bagi para tetangga baik hatinya. Malam harinya, saat Mr. Long mengantarkan Lily dan Jun pulang, ada yang berbeda di antara mereka berdua. Tampaknya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Ihi. Meskipun banyak hal sedih terjadi, namun tampaknya semesta masih memberikan banyak kebaikan bagi mereka berdua. Pagi harinya, Lily memutuskan untuk ikut menemani Mr. Long dan Jun berjualan. Tentu saja ini membuat Lily gembira. Rasanya dia seperti mendapatkan harapan baru untuk punya kehidupan yang normal seperti yang lainnya. Saat mereka pulang, mereka melintasi lapangan baseball. Jun hanya bisa menatap dari luar lapangan. Mr. Long yang menyadari jika selama ini Jun telah banyak membantunya berjualan, merasa kasihan karena dia tidak pernah punya teman. Mr. Long pun berinisiatif mendaftarkan Jun ke sekolah baseball. Tentu saja ini membuat Jun dan Lily sangat bahagia. Setiap hari, Jun dengan gigih berlatih bersama Mr. Long. Mereka ini tampak sudah sangat dekat layaknya seorang anak dan ayah. Tibalah saatnya klub baseball mengadakan lomba. Semua tetangga ikut mendukung Jun dalam lomba itu. Namun karena dukungan dari tetangga yang terlalu riuh membuat Jun gugup. Tapi akhirnya Jun berhasil mencetak poin yang akhirnya membuat tim baseball mereka menang. Hari berikutnya ya masih seperti biasa. Mereka kompak mendorong gerobak untuk berjualan mie ayamnya. Di tengah kebahagiaan itu, tanpa sadar dari kejauhan mereka dilihat oleh si botak Kentaro. Lagi-lagi si botak ini. Lily yang ketakutan berniat untuk kabur melarikan diri dan pulang ke rumah. Namun apes, ternyata Kentaro sudah ada di rumahnya. Kentaro bilang bahwa dia sedang mencari Mr. Long dan tidak menyangka jika Mr. Long sedang dekat dengan Lily. Lily yang ketakutan berusaha kabur, namun sayangnya tidak bisa. Alhasil dengan kejam Kentaro lagi-lagi memperkaosnya dan menyuntikkan barang haram itu lagi. Hidup Lily yang tadinya mulai membaik kini dihancurkan lagi berkeping-keping. Dia sangat depresi meratapi nasibnya yang terasa tidak adil.
Setelah itu, Kentaro mendatangi gerobak Mr. Long. Dia memesan mie dan dia akui memang rasanya enak. Namun Mr. Long mulai curiga jika orang ini pasti berniat jahat kepadanya. Segera dia teringat Lily dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, pemandangan mengerikan pun terjadi. Lily ternyata telah bunuh diri. Mr. Long yang tidak tega dengan Jun segera menutupi matanya dengan topi. Selang beberapa saat terjadi keributan di luar rumah. Ternyata gerobak mie ayamnya telah dihancurkan oleh para gangster. Melihat itu dengan terpaksa, akhirnya Mr. Long pun menghajar mereka satu persatu. Tetangganya yang mendengar keributan itu berusaha melerai. Namun alhasil mereka pun ikutan dipukul oleh gangster. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Dengan berbekal pisau yang ia bawa dari Kenji, Mr. Long menghabisi mereka satu persatu. Usai pergelutan yang berdarah-darah itu, akhirnya Mr. Long berhasil membunuh Shotaro. Namun sayangnya para tetangga dibuat syok karena orang yang selama ini dia bantu ternyata adalah pembunuh bayaran. Demi keselamatan bersama, mereka pun terpaksa mengusir Mr. Long agar kembali ke negaranya. Akhirnya mereka pun berpisah. Setelah sampai di Taiwan, Mr. Long kembali menemui bosnya dan mendapatkan misi baru. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara berisik dari luar yang ternyata itu adalah para tetangganya dari Jepang yang mengantarkan Jun. Dengan penuh haru, Mr. Long memeluk Jun dan memutuskan untuk mengadopsinya. Dia pun disekolahkan di sekolah yang baik dan mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam hidup, kadang-kadang semesta mempertemukan kita dengan orang yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Ada juga yang seperti Mr. Long. Sekalipun sikapnya dingin, tapi dia memiliki hati yang tulus. Walaupun kadang hidup tidak sesuai rencanamu, tapi skenario Tuhan pasti yang terbaik. Seperti Jun yang tadinya tidak pernah melihat sosok ayah dan harus kehilangan ibunya, tapi Tuhan gantikan dengan ayah yang baik dan menyayanginya. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya.